Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ma ba'du, kita lanjutkan pelajaran tentang kitab fikih Muyassar ini ya, masuk ke bab yang kelima. Yang keempat waktu lalu adalah siwak ya dan sunnah-sunnahnya. Kemudian bab kelima ini wudu. Ini masuk dalam taharah ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu definisi dan hukum wudu. Secara bahasa al-wudu diambil dari akar kata al-wada'ah yang berarti keindahan dan kebersihan. Secara syariat adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, ya, kedua tangan, dan kedua kaki dengan tata cara tertentu dalam syariat dalam rangka beribadah kepada Allah. Ada 4 anggota badan itu yang disyariatkan. Wajah, kedua tangan, kiri dan kanan, kemudian kepala, mengusap kepala, dan kedua kaki. Ya. Mengusap kepala dari depan ya sampai ke belakang. Tarik lagi ke depan, kemudian disertai dengan telinga. Ya. Nanti untuk rinciannya akan saya jelaskan di bab-bab berikutnya. Hukumnya wudu itu wajib atas yang berhadas bila dia hendak sholat, dan apa yang sehukum dengan sholat seperti tawaf. Tawaf itu harus dalam keadaan wudu ya, terkecuali sa'i boleh dalam keadaan tidak wudu, misalnya batal gitu ya. Tapi kalau tawaf baru 1 putaran batal wudunya, wudu lagi. Misalnya udah ke-6 putaran batal, wudu lagi, nggak boleh terusin. Wudu lagi terus diteruskan lagi ke-6 dan ke-7 ya. Kalau dia batal di ke-6 ya, nah dari 6 lagi dimulainya ke 7. Gitu, ke 7 putaran ya, 7 putaran. Kemudian juga menyentuh mushaf ya. Menyentuh mushaf ya, itu juga diwajibkan atau disunahkan wudu. Gitu. Bahkan wajib ya, dijelaskan di sini. Itu bagian yang pertama. Bagian kedua, dalil tentang wajibnya wudu. Kepada siapa ia diwajibkan dan kapan ia wajib? Adapun dalil yang mewajibkannya, maka firman Allah berikut ini dalam surat Al-Maidah ayat 6.
A'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Ini secara umum ya, basuhlah wajah kalian, kemudian dan tangan kalian sampai di siku, ya, tangan sampai siku sini ya. Sunahnya sekali, wajibnya itu sekali, sunah sekali ya, atau 3 kali boleh. Dan sapulah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Basuh kepala artinya dari tempat tumbuh rambut ya, kemudian ke belakang ditarik lagi ya, kemudian mengusap telinga ya. Lalu kaki ya, kaki sampai mata kaki ya, telapak kaki sampai mata kaki. Ya. Itu 1 kali boleh, disunahkan juga 3 kali, lebih afdol ya. Jika kalian junub, maka bersucilah, artinya mandilah, mandi junub. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan jauh atau kembali dari tempat buang air, misalnya dari WC ya, atau kalian menyentuh perempuan lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, artinya suci debu tersebut ya, bersih, suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu ya. Jadi beda ya, tayamum dengan wudu menggunakan air ya. Kalau tayamum cukup tangan dan muka kalian ya. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian, agar kalian bersyukur. Ya. Jadi kalau ada sahabat ya, begitu dia junub, nggak ada air, dia mau tayamum dia guling-guling di pasir ya, atau di tanah. Jadi dia kiasan dengan mandi, padahal cukup membasuh tangan ya dari siku dan kedua dan wajah ya, kedua tangan dan wajah, itu saja. Jadi kalau hampir sama dengan wudu ya, wudu dan junub. Juga sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhuri
wala shadaqatan min gululil. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan gonimah atau gonimah sebelum dibagikan oleh pemimpinnya, ya. Dalam hal ini misalnya Nabi pemimpinnya atau para sahabat, nah, kan gitu, sebagai komandannya. Kalau dia ngambil tanpa persetujuan pemimpinnya, maka itu haram hukumnya. Itu dalil dari sabda Nabi yang pertama. Yang kedua dari sabda Nabi juga, la yaqbalullahu sholata man ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Ya. Dalilnya tadi yang pertama itu diriwayatkan oleh Muslim nomor 224. Ya, kemudian diriwayatkan juga oleh Muslim nomor 223. Ya, gululin artinya menggelapkan, harta rampasan, ya. Rampasan perang maksudnya, ya. Dalam masalah ini tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin adanya beda pendapat. Maka dengan penjelasan tersebut, pensyariatan wudhu menjadi tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Juga ijma. Ya. Jadi dalil itu Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Ijma itu artinya para sahabat, ya, bersepakat. Adapun kepada siapa wudhu itu diwajibkan, maka ia diwajibkan kepada setiap muslim yang dewasa dan berakal. Bagaimana kalau orang gila? Nggak wajib, ya, karena dia tidak berakal. Manakala dia hendak sholat atau apa yang sehukum dengannya. Kayak orang mabok juga tidak diwajibkan wudhu, ya. Menhamar sampai mabuk gitu kan. Adapun kapan waktu wudhu itu wajib, maka bila masuk waktu sholat atau saat seseorang hendak melakukan perbuatan yang disyariatkan harus berwudhu, sekalipun tidak berkaitan dengan waktu seperti tawaf dan menyentuh mushaf, ya. Terjadi juga perbedaan pendapat antara yang disebut dengan mushaf dan tafsir, ya. Kalau ada terjemahannya itu ada yang mengatakan itu juga mushaf, ada yang mengatakan itu tidak. Tapi kalau tidak ada terjemahannya, tidak ada tafsirnya, yaitu mushaf namanya. Bagian yang ketiga, ya, tadi sunnah wudu, hukum-hukum wudu, juga wajibnya wudu, ya. Syarat wudu. Kemudian sekarang syarat-syarat wudu, ya. Bagian ketiga, syarat sahnya wudu. Agar wudu sah maka harus dipenuhi syarat-syarat berikut. Syaratnya ada 8. Yang pertama itu Islam, berakal dan tamyiz, sehingga wudu tidak sah dari orang kafir, orang gila, ya, tadi sudah saya jelaskan, ya, dan anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz atau kurang dari 7 tahun. Kemudian niat itu di dalam hati, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Dalilnya muttafaqun alaih, ya. Tetapi niat ini tidak disyariatkan untuk dilapaskan karena tidak ada dalilnya yang sahih dari Nabi SAW. Jadi di dalam hati, ya, tidak perlu dilapaskan kencang-kencang. Misalnya bismillah nawaitul wudu, ya, itu tidak ada, ya. Niat di dalam hati saja, ya, bismillah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dengan air yang suci dan menyucikan berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam bab air. Adapun air najis maka tidak sah digunakan untuk berwudu.
Jadi air juga air yang mengalir ya, bukan air yang tergenang. Air tergenang kan tidak boleh untuk wudhu, untuk bersuci ya. Seperti misalnya di bak, orang walaupun banyak itu kurang abdol ya, karena bekas orang kumur-kumur cuah gitu ya. 4. Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit ya, berupa lilin atau adonan atau yang sepertinya, seperti cat kuku yang banyak dipakai oleh kaum wanita di zaman ini. Misalnya kukunya ada kuteknya, ada lilinnya, ya, ada catnya misalnya, itu tidak harus dibuang dulu, itu baru bisa, karena dia air tidak masuk ya ke dalam hal yang diwajibkan wudhu tadi. Istijmar atau istinja ketika ada sebabnya berdasarkan keterangan yang telah berlalu. Baiklah saudara yang dirahmati Allah, masuk ke poin ke-6 yaitu muwalah, berkesinambungan, artinya berurut-urutan ya syaratnya sah wudhu tadi. Kemudian ya tertib ya, berurutan, penjelasannya akan dihadirkan berikut ini. Membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Tadi ada 4 ya yang wajib dibasuh. Saya ulangin: tangan, muka, mengusap kepala, kemudian telapak kaki sampai betis. Itu yang wajib. Sunahnya ada kurang lebih sama ya, kurang lebih ada 5. Kemudian bagian yang keempat itu rukun wudhu. Rukun wudhu juga berjumlah ada 6 rukunnya. Jadi kalau salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak sah. Seperti misalnya yang pertama, membasuh wajah secara sempurna berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah tadi. Iza kumtum ilas sholat ya, faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian. Termasuk berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Ya, bisa berbarengan, bisa berkumur-kumur dulu dan menghirup air ke hidung atau insikan baru muka ya. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah tadi. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya beserta kedua telinga berdasarkan firman Allah. Jadi pada saat mengusap kepala dari sini tumbuhnya rambut sampai belakang, tarik lagi ke depan, kemudian langsung mengusap kedua telinga ya. Dalilnya wamsahu biruusikum, Al-Maidah ayat 6 tadi ya. Kemudian sabda Nabi, al uzuna minar ru'si, diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 37, Ibnu Majah dan nomor 443, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi dua telinga termasuk kepala. Sehingga tidak sah mengusap sebagian kepala saja tanpa sebagian yang lainnya. Misalnya kan kita dari wudhu cuma begini-begini aja ya. Nah, itu tidak sah wudhunya. Dan cukup sekali dia mengusap, nggak perlu 3 kali. Nah, ya. Yang keempat, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah tadi ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Yang kelima, tertib ya, berurutan, karena Allah menyebutkan anggota wudhu secara berurutan dan Nabi SAW berwudhu secara berurutan sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan.
wajah, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam tata cara wudhu beliau SAW dalam hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 235. Ya, berurutan ya. Nggak boleh ngacak kaki dulu, kemudian muka, kemudian basuh kepala, kemudian tangan, nggak boleh. Harus berurutan, tertib. Yang keenam, muwalah, yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya, karena Nabi SAW berwudu secara berkesinambungan dan berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi nggak boleh jeda, tunda dulu dah, misalnya ini dulu, ntar muka dulu atau apa ya, ntar kaki belakangan misalnya, itu tidak boleh ya, tidak ada boleh jeda. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan yusolli wa fi zohri qadamihi atun qad dir hamilam yudib ha alma fa amarahu ay yuidal wudu. Bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki sholat sementara di punggungnya, di punggung kakinya ada bulatan hitam. Di punggung kakinya ya ada bulatan hitam seluas koin dirham yang tidak tersentuh air. Maka beliau memerintahkannya agar mengulang wudunya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Di punggung kakinya, di telapak kaki, bukan telapak kaki ya, di punggungnya, atasnya, atas telapak kaki itu. Karena dia karena semua anggota yang diwudu itu harus menyentuh air. Itu. Seperti mungkin ada cat kali atau ada apa gitu kan, yang tidak bisa hilang. Tapi kalau tompel nggak apa-apa, karena dia kan menempel selama-lamanya. Kalau muwalah berkesinambungan, bukan syarat, niscaya Nabi cukup memerintahkannya agar membasuh bagian yang terlewat itu saja dan tidak memerintahkannya mengulang wudu seluruhnya. Ya. Itu tadi bulatan hitam ya. Bermakna tempat yang tidak terkena air di dalam wudu atau mandi. Bagian yang kelima, sunnah-sunnahnya. Tadi rukun, sekarang sunnahnya. Dari wudu ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu, di mana orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah-sunnah wudu. Ya, artinya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya, jadi kalau kita tidak kerjakan memang tidak berdosa, tapi kita rugi. Harusnya kita dapat pahala, jadi nggak dapat apa-apa ya. Sebaiknya dikerjakan. Yang pertama itu ada kurang lebih ada 5 ya, sunnah-sunnah wudu, 6 bahkan ya. Yang pertama itu tasmiyah, mengucapkan basmalah di awal wudu berdasarkan sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Jadi cukup dengan bismillah saja ya. Nggak usah nawaitul wudu. Nah, seterusnya. Cukup bismillah. Itu pun nggak boleh kencang-kencang kan. Dalam hati bismillah, terus baca dalam hati niat itu. Kemudian bersiwak berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asukko
ala ummati la amar tuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali berwudu. Dalilnya mana? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dengan ungkapan pasti. Ya, ini bisa dilihat dari bab siwak tadi ya. Kemudian membasuh kedua telapak tangan di awal wudu berdasarkan perbuatan Nabi SAW, karena beliau membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudu 3 kali sebagaimana yang diriwayatkan dalam tata cara wudu. Kemudian berkumur dan beristinsak, menghirup air ke dalam hidung secara mendalam untuk orang yang tidak berpuasa. Sungguh telah diriwayatkan dalam tata cara wudhu beliau. Pamat madawastan sar. Lalu beliau berkumur dan beristinsak mengeluarkan air dari hidung. Dan berdasarkan sabda beliau SAW, wabaligh fil istinsyak illa antaku nasoima. Maksimalkanlah di dalam beristinsak menghirup air ke dalam hidung kecuali kamu sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kelima, menggosok lengan dan menyelang-nyelang jenggot yang tebal dengan air sehingga air masuk ke dalamnya. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, karena Nabi SAW iza tawaddo'a yadluku zira'ah. Beliau SAW apabila berwudu maka beliau menggosok kedua tangan beliau. Demikian juga perbuatan beliau. Kana yudhilul ma'a tahta anakihi fakhallala bihi lihyatahu. Beliau memasukkan air ke bawah janggutnya lalu menyelang-nyelang jenggotnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani. Yang keenam, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Beliau suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal dan menyisir rambut, bersuci dan dalam segala urusan beliau. Kana yuhibbut tayamuna fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa bi sya'nihi kulli. Kemudian yang ketujuh, membasuh 3 kali untuk wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang wajib adalah sekali dan yang dianjurkan 3 kali berdasarkan perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang telah diriwayatkan secara sahih dari beliau SAW. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa marrotaini wa salasan. Bahwa beliau berwudu dengan membasuh anggota-anggota wudu sekali-sekali, 2 kali 2 kali, bahkan 3 kali 3 kali. Itu sunnah ya, wajibnya sekali. Dan wajibnya tadi membasuh muka, basuh tangan, mengusap kepala ya ke bawah dan basuh mata kaki dan telapak. Tapi disunahkan tadi dimulai ya dari membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan istinsak, menghirup hidung ya, menghirup air di hidung kemudian dihembuskan ya. Wajibnya sekali, sunahnya 3 kali. Kemudian membasuh muka
ya, membasuh muka, kemudian lalu membasuh tangan sampai siku, ya, kemudian mengusap kepala tadi sekali saja dan telinga, kemudian telapak kaki, ya, sampai mata kaki. Ya, sunahnya 3 kali, wajibnya sekali saja. Yang ke-8, membaca zikir sesudah wudhu berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbihul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila putihat lahu abwabul hinati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kecuali pasti pintu surga yang ke-8 dibukakan untuknya. Dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang dia hendaki. Jadi setelah wudhu kita bersalawat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lengkapnya ya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh. Atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, cukup. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi lengkapnya asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagian yang ke-6 ya, tadi itu sudah kita syaratnya, hukum-hukum wudu ya. Kemudian yang pertama itu adalah definisi hukum wudu, kemudian yang bersyarat-syarat wudu, dan rukun wudu, kemudian sunnah-sunnah wudu ya. Lalu yang berikutnya pembatal wudu ya. Pembatal adalah sesuatu yang membatalkan wudu dan merusaknya. Ia berjumlah 6 juga. Ya, yang pertama itu apa yang keluar dari 2 jalan, yakni jalan keluarnya air, seni, dan tinja. Ya, seperti kentut ya batal. Yang keluar ini bisa berupa air seni dan tinja. Mani juga, atau mazi, darah, istihadah, angin walaupun sedikit atau banyak berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah tadi. Auja'a ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air. Buang air besar maksudnya, buang kakus ya. Juga sabda Nabi ya, yang tadi sudah saya bacakan juga, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Kemudian sabda Nabi yang berikutnya juga sama, karena buang air besar dan kecil serta tidur juga termasuk membatalkan ya. Tidur yang sampai ngorok ya, kalau tidur ayam itu enggak ya. Juga sabda beliau yang orang ragu apakah keluar kentut dari ataukah tidak ya, maka janganlah dia berpaling membatalkan sholat sehingga dia mendengar suara atau mencium bau kentut. Kalau ragu-ragu terus aja ya, kalau kita nggak ada rasa bau, nggak bunyi kentut misalnya gitu, itu nggak batal. Kalau ragu-ragu itu tablis iblis ya. Keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya bila yang
keluar adalah kencing atau tinja, maka ia membatalkan secara mutlak. Itu yang kedua yang membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, hilang atau tertutupnya akal, baik karena pingsan atau tidur, berdasarkan sabda Nabi, walakin min ghaiti wa baulin wa naum. Akan tetapi karena buang air besar dan kecil serta tidur. Ya. Kemudian dalil berikutnya, jadi ketidur ya. Kemudian gila, pingsan, mabuk dan yang sepertinya, maka ia membatalkan sesuai dengan ijma. Tidur yang membatalkan adalah tidur nyenyak, di mana pelakunya tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya. Adapun tidur yang ringan, tidak nyenyak, maka ia tidak membatalkan wudu. Karena para sahabat juga tertimpa kantuk saat mereka menunggu sholat, lalu mereka bangkit dan sholat tanpa berwudu. Ini dalam Sahih Muslim nomor 376. Yang keempat itu menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas berdasarkan hadis Busra binti Safwan radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Man massa farjahu falyatawaddo." Ya. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dalam hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Jadi kalau udah wudu nggak boleh menyentuh kemaluannya. Makan daging unta itu juga membatalkan wudu berdasarkan hadis Jabir bin Sumaroh, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging kambing? Beliau menjawab, bila kamu berkehendak maka silakan berwudu, dan bila berkehendak untuk tidak berwudu maka tidak perlu berwudu. Dan dia bertanya, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging unta? Beliau menjawab, ya berwudulah disebabkan makan daging unta. Jadi kalau daging lain nggak apa-apa, tapi mau wudu silahkan. Tapi kalau daging unta wajib wudu lagi karena batal itu ya. Apalagi sampai makan ya. Murtad, orang murtad juga nggak boleh ya. Murtad dari Islam berdasarkan firman Allah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Al-Maidah ayat 5. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh telah gugur amalnya. Dan semua yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu kecuali kematian. Ya. Itu yang membatalkan wudu. Bagian yang ketujuh, ibadah yang mengharuskan berwudu. Wajib bagi setiap mukallaf berwudu untuk perbuatan-perbuatan berikut ini. Yang pertama itu sholat, wajib wudu hukumnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur wala shadaqatan min gulul. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil ghanimah atau penggelapan ya. Sebelum dibagikan. Kemudian tawaf di Ka'bah baik wajib ataupun sunnah berdasarkan perbuatan Nabi. Ya, jadi ibadah-ibadah yang diwajibkan wudu. Kemudian beliau juga berwudu kemudian tawaf di Baitullah. Dan berdasarkan sabda Nabi yang lain, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fi al-kalam. Tawaf di Baitullah adalah salat, hanya saja Allah membolehkan berkata-kata di dalamnya.
Tadi ngobrol boleh, tapi lebih khusyuk ya baca-baca Quran aja ya, atau istighfar. Kenapa? Nabi melarang wanita haid untuk tawaf sehingga dia suci. Jadi tawaf itu juga harus wudu ya kalau batal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau dia tawaf di putaran ketiga batal, dia wudu dulu. Wudu dulu lanjutkan yang ketiga. Begitu juga kalau batal yang keempat, lanjutkannya di wudu dulu, setelah itu dilanjutkan yang keempat. Bukan ngulang dari satu lagi ya. Itu. Dan ingat firman Allah dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Al-Waqiah ayat 79. Dan bersabda, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Itu ya, yang disyariatkan atau diwajibkan wudu, yang diharuskan berwudu. Ya, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, ya. Tuh. Kemudian bagian yang ke-8, ibadah yang dianjurkan berwudu. Ya. Kalau tadi ibadah yang mengharuskan berwudu, sekarang yang dianjurkan berwudu. Ibadah apa aja itu wudu dianjurkan dan disunahkan dalam kondisi berikut. Zikir kepada Allah, sunnah hukumnya berwudu. Ya. Dan membaca Al-Quran. Ya. Ibadah yang dianjurkan berwudu itu zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan membaca Al-Quran. 2, setiap hendak sholat, karena Nabi SAW senantiasa melakukannya, sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berwudu setiap kali sholat. Ya. Bahkan nggak batal aja boleh wudu lagi ya. Tapi kalau tidak batal ya tidak wudu nggak apa-apa. Tapi boleh kalau wudu lagi. Ya. Itu yang dianjurkan wudu. Yang ketiga, dianjurkan berwudu bagi orang-orang yang junub. Bila dia hendak mengulangi hubungan suami istri, hendak tidur atau makan atau minum, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, iza ata ahadukum ahlahu summa aroda ayyauda fal yatawadda. Bila salah seorang dari kalian mendatangi atau menggauli istrinya, kemudian dia hendak mengulanginya, maka hendaknya berwudu. Ini sudah bergaul nih ya, maksud ini sampai sudah melakukan hubungan, ya nggak perlu mandi junub, wudu aja cukup kalau dia masih pengen. Ya, gitu. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza aroda ayyana ma wa huwa junubun tawaddoa wudu'ahu lis-shalah qabla ayyanam. Bahwa Rasulullah SAW apabila hendak tidur sementara beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat sebelum tidur. Ya. Jadi mandi junubnya nanti misalnya melakukannya malam, dia cukup wudu kemudian tidur. Nanti pada saat dia mau sholat baru dia berjunub, mandi junub. Dalam riwayat lain dari Malik, dalam riwayat lain milik Aisyah radhiyallahu anha, faroda ayyak kula au yanam, lalu beliau hendak makan atau tidur. Jadi kalau habis junub kalau mau makan ya wudu dulu juga, ya, atau tidur. Kemudian yang keempat, berwudu sebelum mandi junub, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izar tasala
minal janabah yabda'u fayaghsilu yadai thumma yuprigu biyamini ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah, dan seterusnya ya. Apabila Rasulullah SAW mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau, lalu beliau membasuh kemaluan beliau, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Jadi membasuh tangan dulu, terus membasuh kemaluannya ya dengan sabun tentunya kalau sekarang ya, sabun, baru wudu ya, wudu seperti mau sholat. Kemudian mandi junub ya. Tuh. Ketika hendak tidur, berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iza ataita madja'aka fatawadda'u wudu'aka lis-shalah sumad toji ala sikikal aiman." Bila kamu hendak datang ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian berbaringlah miring dan dari sisi badanmu yang kanan. Itulah ya tentang wudu ya. Hukum-hukum wudu ya, wajibnya wudu, kemudian syarat-syarat wudu, kemudian rukunnya wudu ya. Selanjutnya sunnah wudu. Sunnah wudu, kemudian bagian yang ke-6 itu pembatal wudu. Ya, sudah dijelaskan. Yang terakhir yang ke-8, ibadah yang dianjurkan berwudu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, ya, menambah ilmu saya, dan juga bermanfaat untuk antum semua. Tentu saja apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan dan minimnya ilmu saya. Yang benar itu datang dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum. Sekali lagi kita berdoa agar ditambahkannya ilmu, dimurahkannya rezeki, ya, dan terima amal-amal kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu saja yang kita sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab ke-6, mengusap dua khuf, sorban dan perban atau jib ya. Ini kita lanjutkan di kemudian hari ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.